Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertama-tama dan paling utama, mari kita berikan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasa tanpa ada halangan sedikit pun. Tak lupa selawat berikan salam selalu kita haturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman unta menuju zaman Toyota, sehingga kita dapat rasakan nikmatnya Islam pada saat ini. Saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai khutbah Jumat. Khutbah secara bahasa artinya perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Sedangkan secara istilah, bagian ulama mendefinisikan khutbah sebagai perkataan tersusun yang mengandung nasihat dan informasi. Adapun definisi lain yang dibacakan oleh Dr. Ahmad Al-Hufi yaitu cabang ilmu atau seni berbicara di hadapan banyak orang dengan tujuan meyakinkan dan mempengaruhi mereka. Sedangkan definisi kata Jumat itu berasal dari bahasa Arab yang bisa dibaca dengan 3 cara, yaitu Jum'ah, Jum'ah, atau Juma'ah. Sedangkan untuk perkataan yang paling terkenal itu adalah Jumu'ah. Bacaan Jumu'ah artinya adalah bacaan ringan, yaitu dengan menghilangkan harokat pada huruf mim menjadi lebih mudah diucapkan. Hukum khutbah Jumat. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum khutbah pada salat Jumat. Apakah termasuk syarat sah salat Jumat atau tidak sah tanpanya atau tidak apa-apa. Pendapat pertama menyatakan bahwa khutbah merupakan syarat salat Jumat. Adapun pendapat ini adalah pendapat Hanafiyah dan mayoritas Malikiyah. Pendapat ini adalah pendapat yang sahih bagi mereka. Demikian juga Syafi'iyah dan Hanabiyah. Sedangkan pendapat yang kedua menunjukkan bahwa khutbah merupakan sunnah Jumat. Ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Demikian pula pendapat sebagian pengikutnya atau Malikiyah. Selanjutnya itu syarat menjadi seorang khatib. Sebelum naik ke atas mimbar, ada baiknya calon khatib mengenal ketentuan lainnya terlebih dahulu. Penyampaian khutbah Jumat juga terbagi menjadi 2 sesi sebagai syarat khutbah yang berlaku diketahui. Berikut syarat khutbah Jumat yang perlu diketahui oleh calon khatib. Yang pertama itu khatib harus laki-laki, khatib harus suci dan dari hadas besar maupun kecil, khatib harus menutup aurat, khatib harus berdiri bila mampu, khatib harus dilakukan pada saat zuhur. Usai azan kedua salat Jumat, isi rukun khutbah baik yang pertama dan kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 orang jamaah pria. Khatib harus duduk sebentar dengan tumak ninah atau mengistirahatkan sebentar dirinya di antara 2 khutbah. Selanjutnya, khutbah pertama dengan kedua harus dilakukan secara berturut-turut. Begitupun antara khutbah dan salat Jumat. Terakhir, rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Selanjutnya, rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu yang pertama bacaan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ini hukumnya wajib. Misalnya itu melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan semacamnya. Selanjutnya itu dan sholawat kepada Muhammad. Contohnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan masih banyak lagi sholawat yang lain. Selanjutnya itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya itu
ajakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana itu perintah untuk mengajak para jamaah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an di salah satu khutbahnya. Paling tidak khatib bisa membaca minimal satu kalimat dari ayat suci Al-Qur'an saat sedang berkhutbah. Selanjutnya itu tata cara khutbah Jumat sesuai sunnah. Pertama, khatib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. Kedua, duduk menanti azan selesai sambil menirukan azan. Selanjutnya kemudian berdiri untuk berkhutbah. Selanjutnya khatib berkhutbah dengan berdiri. Selanjutnya duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya khutbah Jumat hendaknya tidak terlalu panjang. Selanjutnya hendaknya khutbah fasih dan keras suaranya. Khutbah hendaknya disudahi dengan permohonan ampun kepada Allah. Demikian penyampaian presentasi mengenai makalah saya, yaitu khutbah Jumat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.